Semuanya, selamat Ya, siang. Shalom, Bang Owen. Shalom, Opa ganteng. Shalom, shalom. Shalom juga, Opa. Opa gimana? Di sana sehat, Opa? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, oke. Kak Hans, aku mau coba testing suaranya ya, Kak ya. Apakah masuk apa enggak ya? Bentar. Oke, Kak Hans, aku mau coba apa? Cobanya Kak ya, tes suara aku ya. Oh, you. Your love, because you first loved me. I love you. I love you. Apakah sudah aku masuk, Kak? Iya, masuk kan. Masuk ya? Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara, Pak Samuel, Pak Elman, Owen. Shalom Ibu. Halo Bu Mary. Halo Bu, saya izin masih di jalan ya Bu. Oke, siapa Shalom. yang tugas hari ini? Yang bertugas Owen, Bu. Peter Owen ya? Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Hmm. Kak, boleh dibantu slide-nya, Kak? Ibunya? Oke, yuk. Kuliah Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours.
name. And I love you, Lord. And I love you. Jesus, I love you. And I love you. Because you first loved me. I love you. Jesus, I love you. Love you, Lord. I love you. Because you first loved me. We said again, I love you. Jesus, we love you, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you. Because you first loved me. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Oh, hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Yes, Lord, we love you, Lord. Nothing can tear us away from your love, Lord. Terima kasih Tuhan, tidak bisa ada yang menjauhkan kami daripada kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak ingin memulai kelas pertama kami bersama dengan Ibu Mariana. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat pengurapan yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Supaya setiap materi yang disampaikan Tuhan boleh membekali setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus ya Tuhan memberi etika yang baik dalam kehidupan kami untuk sebagai kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berikanlah kami Tuhan telinga seorang mudi Tuhan, hati seorang hamba yang siap mendengarkan, yang mau dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan, dan mau melakukan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kelas kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mariana. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi untuk pertemuan kelas kita. Hari ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin ya. Kemarin ada yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Ada yang ingat? Kemarin kita sudah membahas tentang manusia lama ya, menjadi manusia baru. Artinya ikut Tuhan itu ada sebuah pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang dulunya adalah manusia berdosa, ditebus dengan darah Yesus, dibenarkan dan dikuduskan. Nah, itu yang kita bahas minggu-minggu lalu, ada pembenaran, ada pengudusan, dan pengudusan yang Allah lakukan itu adalah sempurna. Tidak perlu ditambah dengan proses-proses yang lain. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Karena tindakan Allah, pekerjaan Allah itu sifatnya sempurna. Kita udah bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Bahasan kita berkaitan dengan, tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas di akhir pertemuan kita itu tentang rahasia kemenangan hidup bermoral gitu ya.
Bagaimana kita melihat dari pernyataan Charles ya, seorang penyair Prancis yang mengatakan bahwa dalam diri manusia itu punya dua kecenderungan. Apakah itu kepada Allah ataukah kepada manusia. Nah, berikutnya manusia itu biasanya berbuat yang tidak dikehendakinya berkaitan dengan ID, superego dan ego gitu ya. Ada satu keinginan dalam diri manusia itu untuk berbuat semaunya sebenarnya. Nah, kemudian dikontrol oleh ego dan juga superego sehingga kita dalam melaksanakan tindakan-tindakan sikap kita itu kita berpikir, kita mempertimbangkan sebaiknya apa yang saya lakukan. Nah, jadi berikutnya juga pada intinya semua orang juga rindu untuk hidup berkemenangan, ingin menjalankan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan gitu ya, termasuk firman Tuhan, menjalani firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya manusia itu masih mengalami sebuah pergumulan-pergumulan karena ada daging ya, masih ada daging keinginan memuaskan diri sendiri. Nah, akhirnya di dalam Roma 7 ayat ke-18 sampai 23 itu bagaimana dituangkan tentang pergumulan manusia dalam melawan kedagingannya. Nah, terus kita pada akhirnya harus mengacu kepada Roma 8 ayat 1 sampai 2 gitu ya. Intinya kita harus hidup dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa dalam setiap keputusan etis itu ada faktor-faktor yang mendukung, ada faktor-faktor yang membuat kita mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini kita harus melihat bahwa faktor-faktor itu dipengaruhi oleh 4 unsur iman. Jadi iman yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, iman kita kepada siapa, itulah yang mendorong kita dalam bersikap, dalam bertindak. Nah, yang pertama kita mau lihat bahwa iman itu sebagai kepercayaan dan kesetiaan kepada hal yang dianggap penting. Jadi, dari sisi kepercayaan dan kesetiaan. Oh ya, sebelum saya lanjut, hari ini kan ada presentasi ya. Jadi nanti tolong ingatkan saya, Pak Samuel, di jam, sebentar, sekarang jam 17.40 ya. Kita sampai jam 7 ya. Berarti jam 6.15 ya, Pak Samuel ya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi iman sebagai kepercayaan dan kesetiaan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan, ditentukan oleh kepercayaan dan kesetiaan. Terus, berikutnya, iman sebagai hubungan perorangan. Jadi hubungan seseorang dengan Allah, dengan Sang Pencipta, itu mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan etis. Termasuk juga pandangan-pandangan agama lain gitu ya, itu juga mempengaruhi dia. Kepada Sang Pencipta itu bagaimana pengajarannya, itu mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan. Nah, terus iman sebagai pengikut sertaan dalam pekerjaan Allah. Nah, ini sesuai dengan bahasan kita yang lalu, apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan pemahamannya berkaitan dengan iman sebagai pengikut sertaan dalam pekerjaan Allah. Kemarin kita udah bahas tindakan Allah dari sisi etis ya, berkaitan dengan pekerjaannya. Ini bagaimana Bapak Ibu? Iman sebagai pengikut sertaan dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang bagaimana? Ada yang berpendapat? Iya, mungkin begini Bu, maksudnya Bu, pekerjaan Allah yang menyangkut melayani sesama kali Bu ya. Melayani sesama. Terus ada yang lain? Berdasarkan pembahasan materi kita yang lalu berkaitan dengan tindakan Allah, pekerjaan Allah, itu adalah berkaitan dengan pembenaran, berkaitan juga dengan pengudusan.
Nah, jadi bagaimana iman kita di dalam Tuhan berkaitan dengan iman kita. Pembenaran dari kita sudah ditebus dari dosa kita, terus kita juga dikuduskan di dalam Kristus gitu ya. Dan dalam sehari-hari juga kita selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ini juga menjadi faktor dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pandangan kita tentang pembenaran dan pengudusan di dalam Tuhan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa yang keempat adalah iman itu sebagai pendirian tentang apa yang benar. Jadi kepada siapa kita percaya, kepada Allah yang seperti apa, itulah menjadi dasar pendirian kita juga terhadap hal yang benar, terhadap sesuatu yang etis, yang menjadi keputusan kita dalam bersikap. Nah, berikutnya, iman itu mengandung unsur menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Jadi ada mengandalkan Allah, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, terus juga berkaitan juga kita bagaimana mengasihi dan juga memuji Allah. Nah, di sini juga ada kerjasama kita juga dengan Allah ya, berkaitan dengan iman kita. Bagaimana kita juga mengambil bagian dalam diri kita. Kaitannya hubungan dengan Allah. Nah, terus berikutnya, di sini juga ada unsur mengerti Allah serta ciptaannya. Nah, sorry, saya diganggu. Ada ini nih, binatang yang lewat, maaf ya. Ada binatang yang masuk. Oke. Nah, jadi di sini ada unsur mengerti Allah serta ciptaannya. Jadi bukan hanya mengerti Allah saja, tapi kita juga mengerti ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap kita mengambil keputusan itu didasari juga pemahaman atau kesadaran kita, pengertian kita bahwa di sekeliling kita ada manusia lain gitu yang harus kita hargai, yang harus kita perlakukan dengan selayaknya. Jadi di sini kalau kita mau lihat iman berkaitan dengan dasar dalam mengambil sebuah keputusan, itu karena di dalam iman itu juga kita mengandalkan Tuhan, di dalam iman itu juga ada persekutuan kita dengan Tuhan, dan di dalam iman juga kita menanggapi pekerjaan Allah. Artinya Tuhan sudah menebus dosa kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, nah itu juga menjadi dasar. Bagaimana saya berperilaku etis, bagaimana saya mengambil sebuah keputusan setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi intinya adalah iman. Iman kita kepada pencipta, kepada sang pencipta, kepada Tuhan. Jadi iman di sini ada kelakuan etis Kristen lebih pada perbuatan yang taat kepada norma-norma moral. Jadi ada ketaatan di sini ya, ada ketaatan. Nah, kalau kita lihat juga kelakuan etis itu berbicara juga tentang perbuatan yang berdasarkan iman. Jadi perbuatan kita didasari atas iman kita kepada Tuhan. Dalam hal ini tentunya iman kepada Yesus Kristus. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini yang kita perlu memfokuskan lagi tentang kepercayaan dan kesetiaan. Kalau kita berbicara tentang iman, itu di dalamnya ada sebuah kepercayaan. Jadi, beriman kepada Allah dengan melebihi segala sesuatu, melampaui segala sesuatunya. Jadi, kita percaya bahwa Dia mempunyai kuasa dan kebijaksanaan untuk memimpin hidup kita. Nah, itu bicara tentang kepercayaan. Berbicara tentang kesetiaan kita kepada Allah. Nah, kembali berbicara tentang iman lagi, berkaitan dengan faktor-faktor pengambilan keputusan etis, itu ada kaitannya juga dengan pemeliharaan Allah kepada kita. Nah, ini hubungannya apa, Bapak Ibu? Boleh bagi pendapat? Saya ulangi, kalau kita melihat faktor-faktor dalam pengambilan keputusan etis, itu berkaitan juga tentang iman kita, bagaimana Allah memelihara hidup kita. Ini kaitannya apa, Bapak Ibu? Faktor-faktor itu dipengaruhi oleh
iman kita bagaimana Allah bisa menjaga, melampaui hidup kita. Bisa memelihara, bisa menjamin, bisa melindungi. Apa kaitannya dengan faktor-faktor tadi? Kan tadi kita bicara tentang faktor-faktor dalam pengambilan keputusan etis. Salah satunya adalah iman yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah bagi kita. Silakan Ibu Yunita. Ibu, kalau menurut Nita, jadi kan ada iman tuh memelihara kita malah ini. Jadi itu tuh bukti pemeliharaan Allah. Jadi maksudnya dengan kita tuh beriman sama Tuhan, kita tuh pasti kita yakin akan pemeliharaan Tuhan gitu. Buktinya dengan yang tadi beberapa poin tadi yang sudah disebutin di depan tadi gitu. Kaitannya dengan pengambilan keputusan? Dengan ya. kita beriman berarti kan kita punya keyakinan, sehingga setelah kita yakin itu berarti maka kita bisa melangkah untuk membuat satu keputusan. Itu nggak? Sorry Bu, ada yang hilang suaranya, boleh diulangin? Iya, kalau dengan kaitannya dengan pengambilan keputusan, jadi kan dengan kita beriman artinya kita memiliki keyakinan misalnya dalam satu hal untuk melangkah atau mengambil satu keputusan gitu. Berarti kita udah dengan dasar imannya dulu gitu. Karena Allah memelihara gitu ya. Iya betul, gitu maksudnya. Kepercayaan kita kepada Tuhan berkaitan dengan pemeliharaan Allah, keyakinan kita tentu berbeda dengan orang-orang di luar sana yang walaupun notabene dia adalah anak Tuhan, tapi dia meragukan misalnya pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Jadi itu akan berbeda. Nah, sebagai contoh gini, misalnya keyakinan penuh keteguhan hati seseorang, contoh, ketika seorang diperhadapkan antara hidup dan mati, bagaimana dia harus diperhadapkan kepada sebuah pilihan, menyangkal Yesus atau jadi gimana? Menyangkal Yesus, dia tetap hidup, atau dia tetap bertahan dengan imannya, nyawa yang menjadi yang menjadi ininya ya, Taruhan. yang menjadi taruhannya. Taruhan. Nah, di sini kita akan melihat dua perbedaan keputusan. Ketika orang yang memiliki sebuah keyakinan yang kuat, keteguhan atas apa yang dia yakini akan Allah, nah dia akan berani mengambil sebuah keputusan untuk saya tetap menyatakan iman saya kepada Yesus walaupun harus kehilangan nyawa sekalipun. Tetapi dengan orang yang kurang meyakini gitu ya, kurang meyakini, dihantui dengan perasaan takut dan sebagainya, dia akan memilih menyangkal. Nah, itu perbedaannya. Makanya iman itu juga yang menjadi dasar faktor-faktor yang membuat orang berani mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita lihat di sini berbicara pemeliharaan juga bagaimana dia bisa mengambil sebuah keputusan juga. Misalnya bagaimana dia memberi gitu. Ketika dia yakin bahwa Tuhan menjaga dia, memelihara dia, tidak pernah melepaskan pandangannya dalam hidup dia, dia akan berani mengambil sebuah keputusan untuk memberkati. Ini contohnya seperti itu. Jadi ini berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupannya. Jadi sebuah keyakinan yang teguh. Nah, terus berikutnya berbicara juga tentang doa dan juga sikap doa. Nah, jadi bagaimana kehadiran Allah dalam hidup seseorang juga memberikan sebuah keyakinan sehingga keputusannya tentu saja dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu kita diingatkan untuk tetap berdoa gitu ya. Tetaplah berdoa, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga setiap keputusan-keputusan kita yang kita ambil itu menjadi keputusan etis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus juga kalau kita berbicara tentang kegiatan sosial itu juga tidak lepas hubungan kita dengan Allah. Jadi intinya dasarnya apa sih kalau kita melakukan sebuah kebaikan? Apakah semua itu karena Yesus gitu ya, untuk Yesus, oleh karena Yesus, atau karena kesombongan kita, karena kekuatan kita, karena keinginan kita? Nah,
itu juga menjadi faktor-faktor. Walaupun kelihatannya sama ya, dia melakukan perbuatan baik untuk hal sosial, tapi didasari oleh pengambilan keputusan yang faktor-faktornya itu bukan dari iman. Dalam hal ini doa dia, dasar daripada hatinya. Nah, jadi hubungan perseorangan dengan Allah mengakibatkan kasih kepada sesama dan juga sosial. Jadi bukan lagi kasih manusianya. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu karena Allah, karena hubungan dia dengan Allah, karena kasih Allah yang ada di dalam dirinya. Itu berbeda. Karena firman Tuhan katakan kalau kebaikan kita itu hanya seperti kain larah gitu ya, tidak ada artinya. Tapi yang semua yang kita lakukan itu hanya karena karunia Tuhan, hanya karena Tuhan semata-mata. Nah, jadi kita perlu mengembangkan kesalehan yang memupuk kasih kepada sesama. Jadi artinya keputusan-keputusan kita itu dalam hal sikap etis itu membawa dampak, membawa manfaat dirasakan oleh orang lain. Nah, itu faktor-faktor dalam keputusan etis. Nah, pada intinya kita bisa melihat bahwa apapun yang kita lakukan, moral dalam kehidupan kita, dengan kata lain, moral Kristiani itu adalah intinya hubungan dia kepada Tuhan. Hubungannya itu bergantung kepada Tuhan. Nah, bisa dilihat seperti contoh dari pokok anggur. Yesus berkata bahwa pokok anggurnya itu Yesus itu sendiri, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Jadi kita tetap harus melekat kepada pokoknya itu sendiri, melekat kepada Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi kita akan berbuah banyak kalau kita tetap melekat kepada pokok anggur itu sendiri. Nah, jadi intinya makin dekat persekutuan kita kepada Allah, maka kita akan mencerminkan sifat-sifat Allah. Jadi maksudnya keputusan etis kita ya akan berdasarkan cerminan dari sifat-sifat Allah. Jadi penting sekali menjaga, memperhatikan hubungan kita dengan Allah, keimanan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah, kepercayaan kita dengan Allah, sehingga keputusan etis yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi setiap orang yang mengasihi Allah, tentu saja kita harus memiliki sikap yang saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dan ayat 16 juga nanti bisa dibaca setelah pelajaran hari ini. Nah, jadi maksudnya apa? Artinya keputusan etis yang kita ambil itu harusnya kembali lagi membawa dampak kepada orang lain yang asalnya dari kasih Allah kepada kita. Dan kasih Allah itulah kita membawa kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Nah, jadi di sini kita juga harus membuka diri kepada Allah. Harus menyerahkan diri, gitu ya, benar-benar hidup kita kepada Allah. Nah, sekarang apakah kita pernah mengalami sebuah dilema dalam kehidupan kita? Nah, dulu dalam pembahasan kita sebelumnya kita pernah membahas ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan apa itu? Buah si malakama gitu ya, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati gitu ya kurang lebih. Nah, pernahkah kita menghadapi sebuah dilema, sebuah permasalahan, keadaan yang sulit untuk mengambil sebuah keputusan? Ada yang pernah? Kalau itu sifatnya tidak terlalu pribadi, mau disiarkan silakan. Pernah nggak kita ngalamin? Tiba-tiba, aduh, kalau saya ambil keputusan A, ada resikonya di sini. Saya ambil keputusan B, sama juga, ada resikonya. Jadi, tidak win-win solution. Semua ada resikonya. Pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu? Nggak pernah ya? Mulus ya semuanya ya? Semua berjalan mulus. Bu, pernah, sering. Ibu Yunita ya. Oke. Gimana Bu Yunita? Bagaimana? Bisa disiarkan? Tapi kalau pribadi ya saya tidak ini. Kembali ke Ibu lah. Bisa disiarkan nggak contohnya seperti apa? Sedikit aja ya. Salah satunya gini, ketika waktu tahun 2015 memutuskan
orang tua meminta untuk berhenti bekerja, karena orang tua pengen pulang, kita tuh ngerawat orang tua gitu tuh. Jadi kan satu sisi, iya orang tua kasihan udah tua, saatnya ditemenin, satu sisi tapi masih pengen berkarir gitu. Waktu itu Nita kebetulan kerjanya di CMB Niaga gitu. Tapi ya itulah. Jadi antara kemauan sendiri atau mau ngikutin kemauan orang tua gitu. Paling itu. Akhirnya keputusannya apa, Bu? Lepas kerjaan dan ngurus orang tua. Oh, luar biasa ya, Bu Tapi ya. ya ada saat-saat penyesalan kayaknya, tapi enggak lah, balik lagi ya sudah namanya kalau udah ngurus orang tua gitu Bu, udah itu aja. Artinya sempat mengalami sebuah dilema etis ya. Sebuah dilema yang cukup sulit untuk mengambil keputusan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kala kita diperhadapkan kepada situasi yang seperti itu. Bingung mana yang mau saya lakukan, apa yang harus saya perbuat gitu ya. Dan kita harus menjalani sebuah pergumulan yang cukup panjang agar kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, satu sisi juga kita perlu ingat bahwa dalam mengikuti Tuhan itu ada salib yang harus kita pikul gitu ya. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita harus masuk dalam lembah air mata, lembah kekelaman, proses yang tidak enak gitu ya. Nah, itu yang harus kita ingat juga kalau berbicara tentang sikap etis, tentang keputusan etis. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat yang saya sebutkan itu sebenarnya menjadi sedikit clue ya. Sedikit clue berbicara tentang permasalahan-permasalahan daripada sikap etis, daripada permasalahan-permasalahan etika yang terjadi. Oke, jadi pada intinya kita melepaskan diri dari keakuan daripada kepentingan diri sendiri. Intinya kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Nah, ini artinya apa? Pikul salib lagi di sini kan? Kalau manusia kan pinginnya maunya saya, enaknya saya gitu kan, yang lainnya masa bodoh. Bahkan kepada Tuhan pun kadang manusia seperti itu. Yang penting saya enjoy, yang penting saya enak. Nah, ini juga berbicara tentang penyaliban. Bagaimana kita mau pikul salib gitu maksudnya ya. Melepaskan diri dari keakuan dan menyerahkan rencana kepada Tuhan itu bagian dari pikul salib. Karena secara manusia kita maunya menyerahkan kepada rencana hidup kita sendiri, keinginan pribadi kita. Nah, intinya untuk semua itu makanya kita harus mengundang Roh Kudus memenuhi hidup kita sehingga keinginan kita, hasrat kita itu sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menghalangi pekerjaannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, berapa menit ke depan? Oh ya, Pak Samuel, karena setelah ini kita akan menyaksikan sebuah film dan ini adalah kisah nyata ya. Jadi untuk timer nggak usah lah Pak Sam ya. Karena film ini sekitar durasi 10 menitan. Sekarang di jam 6 kan ya? Iya, Nah, baik. jadi tidak usah di-remind, nggak apa-apa. Tidak akan lewat. Nah, sebentar ya, saya coba share sound dulu ya. Sebentar. Udah kedengaran belum suaranya? Bapak Ibu, suaranya kedengaran? Ada Bu, tapi kecil. Kecil Bu. Kecil ya. Coba sebentar. Jadi film ini adalah salah satu contoh dari dilema etis. Tunggu ya. Sebentar. Oh, memang awalnya sih masih kecil, tapi coba saya cek dulu di sini. Saya coba gedein. Awalnya memang baru omongan aja, coba ya dicek. Bagaimana? Iya Bu, udah. Sudah ya? Udah bagus. Udah Bu. Oke, selamat menyaksikan.
se chci cvičit. Musíte si představit. Ahoj. Dobrý den. Perfektní. Můžu pomoct nějakou. Nový mosták. Nový hosták, tak si to užijte. Jasně, já hned přijdu. Dobrý. Za hodinu pojede vlak. Jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo? Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo! 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Jasně. Tak jo. Tak čau. Jo, jasně. Už ho vidím, ten tvůj samovar. Jo? Ahoj. Tati, vlak jede moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! Láďo! 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 Láďo!
Oke, sampai di sini aja. Dari film ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Peter Ewan, apa cerita film tadi, Peter? Ya, bagaimana film ini mengajarkan saya sih Bu, bahwa betapa pentingnya itu ketika anaknya itu dia mau menyelamatkan banyak orang ya tadi dari rel kereta api sih. Jadi bagaimana menginginkan pengorbanan kasih Tuhan dalam hidup kita seperti itu sih Bu. Oke. Satu lagi ada yang mau menambahkan? Ya saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, yang saya ingat Bu, ini ilustrasinya aja Bu. Ini sepertinya Sorry Pak Allah Elman, mengorbankan sebentar. anaknya Yesus Sebentar Pak, sorry. buat Sebelumnya kita Bu. ada yang sudah pernah nonton film ini belum? Peter, oh sudah ya. Pantesan kamu kayaknya sibuk deh tadi. Sibuk sendiri ya. Belum. Yang lain ada yang udah pernah nonton? Peter Owen aja ya. Oke, silakan Pak Elman. Bagaimana Pak? Ya Bu, saya cuman dapat ilustrasinya aja Bu. Ya. Yang ada di benak saya ilustrasi ini mengingatkan Allah mengorbankan anaknya Yesus buat kita Bu. Ya. Demi isi dunia ini Bu. Kita diselamatkan, dia berkorban di atas kayu salib. Itu aja yang berbekas di pikiran hati saya Bu. Itu aja Bu. Makasih. Iya. Jadi dari film tersebut kita bisa melihat ya bagaimana ketika seorang ayah tadi ya yang membawa anaknya di tempat kerja ya. Jadi untuk yang mengatur jalur dari kapal sama kereta yang lewat dan dia mengajak anaknya ketika anaknya jatuh dalam di bawah itu ya rel itu karena ingin membantu menurunkan karena keretanya lebih awal ya lewatnya. Nah, di situ seorang ayah ini harus mengambil sebuah keputusan. Apakah menyelamatkan anaknya atau penumpang kereta tersebut. Nah, di sini adalah satu sisi dilema etis. Anaknya atau penumpang kereta gitu ya. Sekitar berapa orang penumpang kereta yang jumlahnya lebih banyak dari dia. Itu merupakan salah satu contoh dilema etis, serba salah gitu ya. Mau nolong anak ataukah penumpang gitu ya. Jadi memang ini adalah kisah nyata dan akhirnya memang dia harus mengorbankan anaknya. Satu sisi ya memang ada kesalahan juga ya dari ayahnya. Tentu saja seharusnya dia tidak membawa anaknya di tempat kerjanya yang notabene ya berbahaya buat anak-anak seperti itu ya. Nah, jadi kita melihat dari sini ada sebuah dilema etis. Jadi artinya ketika kita mengambil sebuah keputusan yang sepertinya sepele ya, hanya ngajakin anaknya gitu ya, ternyata ujungnya malah berujung malah petaka gitu ya. Jadi sikap etis itu kadang-kadang orang mau menganggap itu biasa, itu remeh, nggak penting gitu. Tapi kadang-kadang malah berujung hal yang membawa maut. Jadi artinya perlu kita memperhatikan keputusan kita sekecil apapun itu kadang-kadang membawa peluang yang membahayakan. Jadi intinya itu yang perlu kita pikirkan dan juga film tadi itu juga menjadi ilustrasi dari pengorbanan Yesus yang dia mau mati buat kita semua. Nah, itu salah satu contoh daripada dilema etis. Nah, jadi artinya bagaimana keputusan kita dalam mengambil sebuah keputusan ditentukan seberapa dalam iman kita, seberapa yakin keteguhan kita kepada Tuhan. Artinya ketika satu saat kita tidak bisa memaksa orang untuk, kamu harus jadi martir ya, kamu pokoknya harus martir. Nggak bisa. Itu kembali lagi kepada imannya sendiri. Gitu. Oke. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu untuk bahasan materi. Hari ini bukan harusnya, Owen ya. Owen udah siap dengan bahannya? Ya, sudah Bu. Paper Ibu juga udah siap Bu. Oke, Owen terlambat sekali ya mengirimkan. Jadi artinya kan kita ada kesepakatan. Jadi Owen harus terima konsekuensinya ya, ada pengurangan gitu ya. Owen, Ya Bu, nggak apa-apa Bu, siap Bu. karena kan kita sama-sama di sini Ya, Bu. ya, artinya teman-teman sudah berjuang. Jadi kan waktu ngirim email yang masuk itu kan tercatat di email saya kan kapan masuknya. Jadi pasti itu menjadi penilaian saya ya harus menghargai yang sudah mengirim gitu ya.
Oke ya, Ewan tetap semangat karena kamu kirim jam berapa tadi? Jam 5, jam berapa ya? 5 kurang. Nggak ada PPT lagi. Gimana nih? Maksudnya PPT itu kan biar gampang menyimak gitu. Intinya aja diambil. Silakan share screen. Oh ya, yang timer Ya, Pak Kak Sam. Kak Samuel ya. Jam berapa sekarang kita, Pak? Jadi 10 sampai 15. Kalau bisa 10 menit presentasinya ya. Paling lama 15 menit, sisanya akan tanya jawab. Pak Sam untuk timernya tolong. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih. Owen, bahannya mana? Di-share saja. Ya, Kak Sam boleh bantu aku share screen, Kak? Ya, Oke, Wan. baik. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Shalom Ibu Meriana. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus ya teman-temannya. Oke, pada malam hari ini saya akan presentasi dengan tema pandangan etika Kristen terhadap eutanasia. Boleh di next, Kak Hans? Nah, kita akan membahas ini teman-teman, apa sih arti eutanasia itu sendiri teman-temannya? Bagaimana kalau kita melihat di latar belakang ini ya, bahwa euthanasia itu merupakan satu siklus kehidupan dari proses kehidupan manusia, baik pembuahan, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Jadi kelahiran dan kehidupan pun itu dengan pun adalah hak yang prerogatif atau namanya prerogatifnya Allah ya. Tidak ada yang berhak untuk menunda ataupun mempercepat waktu seorang itu ya. Pasti ada orang-orang yang mengalami kematian yang mungkin didahului dengan sakit yang cukup lama ya. Seorang juga yang mengalami sakit tahap terminal, mengalami kondisi yang semakin memburuk, yang semakin kurang baik ya, dan penyertaannya adalah semakin parah ya. Nah, permasalahan munculnya adalah apa teman-teman, pengambilan keputusan oleh dokter atau keluarga dalam kelanjutan pengobatan atau menghentikan pengobatannya. Ini kan bisa sangat berbahaya bagi nyawa manusia juga ya pastinya ya. Nah, karena bila pengobatan itu tidak dilanjutkan, itu pasti dapat membawa hasil yang kurang baik, yang pasti akan membawa pada fase kematian ya. Oke, boleh di next, Kak Hans. Nah, yang selanjutnya adalah euthanasia ini dirumuskan kematian yang lembut dan nyaman, terutama pada orang yang menderita sakit yang penuh penderitaan dan tidak kesembuhan. Karena melihat penderitaan, maka diusahakan kematian dengan mudah atau tanpa rasa sakit ya. Tadi kayak saya bilang mungkin mengulangi pengobatannya dengan cara juga mengakhiri hidup yang disengaja ya. Jadi itu pembunuhan ya, karena rasa kasihan supaya seorang itu meninggal, supaya lewat dengan cepat ya, mengakhiri pertandingannya, mengakhiri penyertaannya teman-teman ya. Satu halnya masih menjadi pro dan kontra sejak dari dulu ya. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan bagaimana pandangan etika Kristen terhadap hal tersebut ya. Boleh di next, Kak Hans, aja. Nah, ke depan manusia melewati fase kelahiran, pertumbuhan, kematian. Tadi ini juga semua udah dibahas namanya kemarin, dapat disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Di antara adalah terjadi kecelakaan ataupun sakit penyakit pembunuhan ya. Orang-orang yang mengalami sakit ya yang semakin parah dan membuat tuh semakin memburuk keadaannya. Boleh di next, Kak Hans? Nah, pengertian euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu dan teman-teman, yang yang artinya bahasia, baik ya. Dan thanasia ini kematian ya, yang artinya adalah kematian yang baik atau mati dengan baik ya. Maksud dari euthanasia adalah membuat orang mati tanpa derita ya. Jadi kayak saya bilang, bagaimana mungkin mempercepat kematian dengan hal-hal yang sengaja maupun keputusan pada rumah sakit, dokter juga keluarga. Next, Kak Hans. Nah, apa sih pengertian euthanasia itu, Bapak Ibu dan teman-teman? Pengertian euthanasia adalah upaya untuk memperpendek rasa kesakitan dari pasien yang dialami secara berkepanjangan ya, dan mengakhiri hidup seseorang. Nah, euthanasia ini pun juga pembunuhan tanpa penyertaan ya. Ini diberikan kepada pasien yang sudah tidak mungkin disembuhkan ya. Menurut Ikatan Dokter Belanda, euthanasia adalah tindakan dengan sengaja
yang memperpendek atau mengakhiri hidup pasien dan semua dilakukan untuk kepentingan pasien tersebut ya. Nah, dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia, euthanasia ini diartikan berpindah ke alam baka, ke alam yang tenang ya, tanpa rasa sakit apapun yang dialami dan tanpa penderitaan ya. Waktu hidup akan berakhir. Makanya penderitaan pasien pun akan diringankan dengan obat penenang ya. Mungkin banyak orang-orang sakit yang suka minum obat ini, Bapak Ibu dan teman-teman, ini bisa sangat berbahaya ya. Boleh di next, Kak Hans? Nah, next. Nah, di sini yang kedua adalah kita akan membahas pandangan agama Kristen terhadap euthanasia berdasarkan ajaran Alkitab, doktrin gereja, dan teologi Kristen. Ya, bagaimana pandangan agama Kristen ini terhadap euthanasia adalah sebuah topik yang kompleks dan kontroversial ya, berdasarkan ajaran Alkitab, doktrin gereja, dan teologi Kristen. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam menilai euthanasia, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita melihat itu apa namanya pandangan agama ini pasti banyak kontroversial ya. Berdirinya sekarang. Nah, yang pertama ada euthanasia bertentangan dengan hukum Allah ya yang melarang membunuh manusia sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13 ya, dikatakan jangan membunuh. Lalu yang kedua adalah euthanasia mengabaikan kasih Allah yang memberikan hidup kepada manusia sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Bagaimana euthanasia ini sangat bertentangan dengan hukum yang Allah telah berikan pada kita Bapak Ibu dan teman-teman ya, yaitu dibilang jangan membunuh ya, kita malah membunuh fisik kita sendiri dengan cara hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Lalu berikutnya mengabaikan kasih Allah ya, mengabaikan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita seperti nafas kehidupan yang sampai hari ini Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Selanjutnya Kak Samuel. Selanjutnya. Nah, euthanasia ini yang ketiga, euthanasia ini melanggar tanggung jawab ya manusia untuk menjaga dan mengasihi sesamanya sebagaimana telah tertulis dalam Markus 12 ayat yang ke-31 ya, dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini ya. Bagaimana eutanasinya pun juga melanggar melanggar hidup kita teman-teman, melanggar bagaimana kita harus menjaga dan mengasihi sesama kita, juga mengasihi diri kita sendiri ya. Yang selanjutnya Kak Samuel. Next, Kak Hans. Nah, yang ketiga, argumentasi pro dan kontra euthanasia dari sudut pandang etika Kristen dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti kasih martabat manusia, kedaulatan Allah, dan tanggung jawab manusia. Ya, ada pasti pro euthanasia ini ada dua pro, teman-teman. Ada pro euthanasia juga ya. Euthanasia mengakui batas kemampuan manusia dalam menghadapi penderitaan dan kematian yang merupakan bagian dari realitas hidup di dunia ini. Next, Kak Hans. Paling berikutnya teman-teman, yang berikutnya. Nah, yang kedua ada kontra ya. Tadi kan ada pro dan kontra teman-teman, Bapak Ibu dan teman-temannya. Yang sebelumnya kan sebelumnya sorry. Nah, euthanasia menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi belum kan. Hans. Nah, sorry. Nah, benar aku ya kan. Oke, euthanasia mengakui batas kemampuan manusia dalam menghadapi penderitaan dan kematian yang merupakan bagian dari realitas hidup di dunia ini. Next, Hans.
Nah, euthanasia bertentangan dengan hukum Allah yang melarang membunuh manusia merupakan dosa besar di mata Allah. Ya, euthanasia pun juga bertentangan dengan kasih Allah ya, yang memberikan itu pada manusia. Melanggar juga tanggung jawab manusia untuk menjaga dan mengasihi samanya sebagai bagian dari perintah Allah yang kedua. Euthanasia juga bukanlah bentuk kasih yang sejati, tapi bentuk kekerasan yang menyakiti dan membunuh sesama manusia ya. Oke, next ke Hans yang berikutnya. Nah, yang terakhir teman-teman ada euthanasia menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan gereja. Ini pun juga menurunkan rasa hormat dan penghargaan terhadap hidup manusia, membuka pintu bagi praktik-praktik lain yang tidak etis ya seperti aborsi, infanticide, eugenika atau genosida ya, juga dapat menimbulkan rasa bersalah, pasti mengalami depresi, trauma, bahkan konflik-konflik yang tidak diinginkan akan terjadi seperti dokter, perawat, keluarga, ataupun teman. Yang berikutnya kan. Nah, yang keempat ada solusi dalam mengatasi euthanasia Bapak Ibu dan teman-temannya. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, salah satu rekomendasi atau solusinya adalah sesuai dengan etika Kristen ya, itu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan euthanasia, pelayanan, hospice, ya, perawatan paliatif, dukungan psikologis dan bantuan rohani. Nah, ini ada penjelasan singkat tentang masing-masing solusi tersebut. Yang pertama ada pelayanan hospice. Ya, yang pertama. Oke. Pelayanan hospice adalah pelayanan paliatif yang suportif dan berkoordinasi yang bisa disiapkan di rumah atau rumah sakit ya, dengan memberikan pelayanan fisik, psikologis, sosial dan spiritual untuk pasien yang menunggu ajal dan keluarganya. Yang kedua ada perawatan paliatif, adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah kesehatan yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan tindakan untuk mengurangi nyeri, masalah fisik, sosial, dan spiritual yang menghadapi pasien selama pengobatan. Next, Kak Hans. Yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman, ada dukungan psikologis ya. Dukungan psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, atau konselor ya, untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi masalah apa yang dialami ya, timbul akibat penyakit terminal seperti depresi, kecemasan, stres, trauma, dan atau rasa bersalah ya. Dukungan psikologis ini pun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien dan keluarga, memperkuat coping positif serta meningkatkan harapan dan makna hidup. Bantuan rohani pun adalah bantuan yang diberikan oleh pemimpin agama, penasihat rohani atau sukarelawan agama untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi masalah rohani yang timbul akibat penyakit terminal seperti keraguan iman, ketidakpuasan hidup, ketakutan ingin mati, kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup. Bantuan rohani ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rohani pasien dan keluarga, memperdalam hubungan dengan Allah serta memberikan penghiburan dan pengharapan. Yang solusi yang berikutnya adalah sesuai dengan etika Kristen ya, karena menghormati hukum Allah yang melarang membunuh manusia sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh ya. Lalu mereka menghargai kasih Allah yang memberikan hidup pada kita ya. Next, Kak Hans. Nah, mereka menghargai kasih Allah yang memberikan hidup pada manusia sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Next, Kak Hans. Mereka tunduk pada kedaulatan Allah yang berhak menentukan kapan dan bagaimana hidup manusia berakhir sebagaimana tulis dalam ayat 14 ayat 5. Hari-harinya telah ditetapkan, jumlah bulan-bulannya ada padamu. Engkau telah menetapkan batas-batasnya yang tidak dapat dilampauinya. Mereka menjaga martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Yang terakhir, Kak Hans. Mereka memenuhi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan mengasihi samanya, sebagaimana tertulis dalam Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terima kasih. Demikian presentasi pada malam hari ini. Terima kasih Bu Menya dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Tetap di-share aja materinya. Tolong Pak Samuel. Oh ya, sebelum masuk tanya jawab, Owen, tadi katanya nggak ada PowerPoint, tiba-tiba ada gitu ya, sulap. Nah, pertanyaan saya sumbernya dari mana ya, Owen? Nggak ada sama sekali Iya Bu, nanti sumbernya. dibuat Bu. Hah? Sumbernya belum dibuat. Iya Bu, maaf Bu. Iya sebenarnya belum dicantumin Bu. Mohon maaf Bu. Ada Bu, nanti saya cantumin sumbernya Bu di dalamnya Bu. Kan kalau kita menulis itu kan ada apa namanya, kita mengambil dari teori, kutipan orang gitu kan. Kutipan orang yang kita ambil. Dan kita, pernyataan kita kan. Nah itu kan harus ditulis. Dari mana ini punya orang, ini dari buku siapa gitu kan. Kan udah tahu kan caranya, Iya sumbernya dari ada mana. iya Ya Bu, kan? Heeh. ada dari jurnal-jurnal dari beberapa jurnal sih Bu yang udah dibuat Bu. Cuman belum dicantumin aja Bu. Nggak sempet buat Bu. Nah jadi kalau dilihat dari kiriman Owen ini kan nggak ada sama sekali. Dari mana sumbernya nggak ketahuan. Kalau udah bikin begini gimana nanti Owen apa namanya tahu ini kutipan siapa? Nyarinya setengah mati loh. Jadi ini nggak ada bahasamu sendiri, nggak ada. Kan tujuan kita bikin makalah itu dari materi yang ada, terus kita kembangkan kan, pemahaman saya apa. Nah, terus ini saya kutip dari teori ini. Terus apa pemahaman kita? Apa yang kita mau sampaikan? Apa solusi dari kita? Kan seperti itu, Owen ya. Nah, kalau kayak gini, mana pemikiran Owen, mana sumber-sumber yang diambil, nggak kelihatan kalau Owen bikin seperti ini. Ini saya lihat dari Word-nya, saya print. Berapa buku, Owen? Ya, ada 5 buku Bu, ada 5 buku dan memang belum saya masukin Bu. Nanti saya revisi lagi Bu makalah dan PPT-nya Bu. Nanti kalau Owen bikin skripsi, jangan begini ya, Owen. Bikin dulu, baru masukin sumbernya, itu jelimet. Owen kerja 2 kali, nyarinya setengah mati. Jadi ketika mengutip, langsung tulis saja, ini sumbernya apa. Itu mempermudah. Kalau ini mah, cuman walaupun ini berapa lembar gitu kan. Nah, setengah mati, gimana kalau skripsi? Jadi jangan salah langkah ya, Owen nanti kalau bikin skripsi, Iya, langsung sumbernya apa gitu. Nah, terus daftar pusakanya dicantumin di baik belakang. Bu. Oke. Ya, baik Bu. Jadi saya revisi Bu ya. Ada dari 5 jurnal sih Bu. Dari 5 jurnal. Buku. Oke, berkaitan dengan bahan yang dipaparkan oleh Owen, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, aktif aja gitu. Ada yang mau ditanyakan, terus misalnya ada penyanggahan-penyanggahan, silakan. Jangan sampai nanti Owen yang nanya, tanya dulu dia sepuasnya. Oke, Owen, waktu aku dan mau tempat. nanya deh, Owen. Aku, Bu. Owen, kedengaran nggak? Ya, silakan Bina, silakan. Jadi dari materi kamu aku bingung sih, Owen. Berarti eutanasia itu membunuh ya, Owen? Membunuh orang ya? Iya, iya betul Bina. Betul membunuh orang dengan cara sangat cepat. Makasih, Owen. Sama-sama Bina. Ini ada diatur dalam undang-undang nggak, Wan? Kenapa Tommy? Mengenai eutanasia ini ada diatur dalam undang-undang nggak ya? Tidak ada Pak Tommy, tidak ada ditulis dalam undang-undang Pak Tommy. Ya, tidak ada Pak Tommy. Oh, berarti ini hanya kesepakatan kedua belah pihak aja ya, kalaupun resikonya mati gitu ya. Iya, betul Pak Tommy, betul. Betul sekali. Jadi di Indonesia nggak ada undang-undang ini ya, Owen, mengenai eutanasia. Ada nggak?
Iya bagaimana Pak Budi tadi boleh diulang? Di Indonesia sendiri ada enggak ini undang-undangnya mengenai eutanasia? Kalau eutanasia sih sepertinya memang tidak ada ya Pak ya, tidak ada karena apa keputusan keluarga dan jadi seperti saya bilang sih Pak, apa Eh, keputusan pada keluarga juga dari rumah sakit sih Pak, seperti itu. Ya, kalau keputusan keluarga dan rumah sakit berarti itu kan melanggar hukum ya. Kira-kira dihukum nggak itu yang melakukan eutanasia? Kan nggak boleh, undang-undangnya nggak ada kan? Menurut saya pribadi sih, iya betul Pak. Oh, dihukum berarti. Kalau dihukum sih harusnya nggak, cuman tapi kembali pada diri masing-masing sih Pak, bagaimana untuk menanggapi suatu penyakit yang dialami sih Pak, seperti itu ya. Barusan saya buka nih Wen, pasal 3344 KUHP ada loh Wen. Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan mata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, itu maksudnya. Gimana Wen? Aku menanggapi sih Wan ya, mungkin ini kan eutanasia ini membunuh ya. Boro-boro negara itu tidak bertentangan, sedangkan firman Tuhan aja ada hukumnya. Harusnya ada hukumnya dong, ya nggak sih? Firman Tuhan aja loh. Iya sih betul. Firman Tuhan ada hukumnya. Kamu betul-betul aja tempelin ya Wan. Jangan galak-galak toh, Bin. Iya. Bercanda. Ya, ini mungkin berlaku untuk di negara yang ada undang-undang resminya ya. Kalau di Indonesia nggak berani kali ya. Bagaimana maksudnya, Pak? Masih bertanya? Silakan Owen ditanggapi, jangan diam aja. Silakan ya. Ya, kalau menurut saya kalau memang seundang-undang sih memang tidak ada Bu ya, di negara ini. Jadi apa yang dialami itu pasti menanggung konsekuensi apa yang dialami seperti itu ya Bu ya. Maksudnya bagaimana tadi menanggapi omongan dari terakhir suara siapa, Pak Budi atau Pak Tommy yang terakhir? Gimana Pak? Silakan. Maksudnya bagaimana tadi pertanyaan atau pernyataan? Yang terakhir pernyataan, Bu. Pernyataan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung aja Bapak Ibu, biar kita nggak kehabisan waktu ya. Cukup puas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin begini juga ya, coba saya tambahkan ya, Wen ya, Pak Budi. Mungkin di hukum di KUHP memang ada dilarang membunuh. Tapi paling tidak ini saya juga kurang tahu, tapi saya cuma punya bayangan aja. Pasti undang-undang kesehatan ada yang mengatur. Artinya apa? Pasti ada perlindungan bagi sang dokter atau rumah sakit ya, tim medis pada waktu mengambil keputusan tersebut. Walaupun membunuh dalam KUHP nggak boleh, ada hukumnya ya. Yang KUHP 34344 terutama ya, nggak boleh membunuh. Tetapi dalam hal ini kan bukan kemauan sang dokter ya, tapi kemauan sang pasien karena mungkin putus asa atau bagaimana karena tidak tak kunjung sembuh. Tapi pasti ada undang-undang yang melindungi dokter gitu loh, undang-undang kedokteran. Rasanya begitu sih kalau menurut saya. Kalau tidak begitu, saya rasa dokter nggak berani
mengambil keputusan loh. Karena langsung dipidana langsung itu 344 KUHP soalnya. Gitu loh. Jadi saya lebih cenderung pasti ada undang-undang kedokteran yang melindungi tim medis dalam mengambil keputusan. Mungkin itu aja saya tambahin kali ya. Makasih. Ya Pak Elman, ini ada cerita ya, kesaksian juga saudara itu kan waktu itu kena stroke ya, terus kena batang otaknya jadi koma. Nah itu setelah beberapa lama akhirnya dokter memang menyatakan udah nggak bisa sembuh karena batang otaknya kan pecah ya. Nah akhirnya kesepakatan dengan keluarga itu alat pernafasannya dicabut Pak Elman, tapi itu berarti kan bukan ada unsur kimia ya. Kalau eutanasia mungkin kan ada unsur suntikan ya, berupa zat kimia yang masuk. Nah itu barangkali yang dilarang ya, mungkin oleh negara kita. Tapi kalau itu kesepakatan tadi yang Pak Elman ngomong, betul Pak, itu hanya intern rumah sakit dengan keluarga. Artinya saling mengetahui, akhirnya ya ketimbang memang nggak bisa sembuh karena batang otaknya udah ini, akhirnya itu dicabut Pak Elman. Itu kesepakatan. Betul, memang betul bisa kesepakatan, tapi nggak ada unsur ini ada suatu zat atau apa kimia yang disuntikan sehingga dia meninggal. Itu kelihatannya itu. Kalau ada unsur itu penyuntikan nggak boleh, itu nanti bisa jadi bukti ini Pak Elman. Itu kira-kira Pak, teman-teman semua. Jadi kalau kesepakatan itu pasti di atas meterai ya, ada perjanjian ya. Oh, nggak ada Pak, nggak ada. Waktu itu udah langsung di situ, udah yang nyabut keluarga Pak, bukan medis atau dokter, bukan, keluarganya sendiri yang nyabut itunya, gitu. Oh, gitu ya. Ya itu sering Pak Elman, bukan hanya ini, sering di ini untuk orang-orang yang sudah memang nggak bisa sembuh karena ya hanya bernapas gitu doang, koma terus karena kan udah pecah, nggak mungkin ini balik lagi. Sudah berapa lama ya, mempertimbangkan segala hal, mungkin ya kasihan juga. Terus kemudian ada beberapa faktor yang lain-lain lah, ekonomi yang mungkin biayanya juga terus ya, tapi toh nggak bisa gitu, nggak bisa kembali lagi gitu, akhirnya ya itu Pak, sepakatan gitu. Ya. Logis ya Pak Budi ya, karena kalau dalam KUHP itu biasanya harus ada delik aduan. Jadi karena ada kesepakatan keluarga, berarti tidak ada pihak yang dirugikan kan? Berarti tidak ada yang mengadu, makanya nggak bisa KUHP ya. Itu logis betul juga. Ya artinya nggak ada yang bukti, mengadu ya. Nah, ya baru hidup itu. Artinya nggak ada bukti konkret Pak bahwa itu ada suatu zat yang disuntikan misalnya atau alat bantu apa gitu yang ini kan jadi dia berhenti itu Pak. Kan kalau dicabut, yang cabut keluarganya kan nggak ada bukti ini Pak. Apa yang membuat beliau ini zat kimia atau apa yang dimasukkan ke sana sehingga meninggal ya, gitu. Iya. Betul Pak. Jadi nggak ada delik aduan di sana, makanya nggak perlu perlindungan hukum dari Undang-Undang Kesehatan. Antara kesepakatan aja si pasien dan tim medis begitu ya. Iya. Betul, masuk akal Pak. Jadi KUHP-nya nggak hidup jadinya karena nggak ada delik aduan Pak. Dalam hukum begitu. Tapi pertanyaannya, hukum bisa hidup, hukum positif kalau ada kemanusiaan, delik aduan. pasien itu masih hidup kan? Apa yang diangkat oleh Pak Budi ini, dia masih hidup sebenarnya ya. Dia masih hidup, belum meninggal kan Pak? Beda kalau di rumah sakit yang kadang-kadang udah alat yang jalan. Nah itu tuh. Nah sementara kita orang awam kan tidak mengerti kondisi pasien itu seperti apa. Nah kalau itu berbeda. Nah kadang-kadang ada permainan-permainan juga ya seperti itu, tidak bisa kita pungkiri keadaan di Indonesia ya. Cuman yang tadi kondisinya masih hidup dia. Cara kemanusiaan. Oke, kalau kita melihat yang tadi dibahas Pak Elman, Pak Budi, sepertinya
dari sisi hukum loss gitu ya, nggak ada bukti gitu. Mungkin susah untuk ini jeratan hukumnya. Tapi berbicara dari firman, berbicara dari kemanusiaan bagaimana? Orangnya masih hidup. Ibu, aku boleh tambahin nggak sih Bu dari pendapat Opa Elman sama Pak Budi dan teman-teman semua? Menurut aku tergantung dari kasusnya ya Bu ya. Kalau dikuasai hukum itu tergantung dari kasusnya ya. Kalau misalnya ini kan tadi euthanasia itu ya kayak sama halnya dengan membunuh ya. Kalau kasusnya dia membunuh dengan sengaja, ya dia kena hukum dong. Kita lihat sekarang kalau di TV One itu, wow banyak kali yang kasus-kasus pembunuhan yang ini dan dia harus dikenakan hukum. Nah terus kedua, kalau misalnya itu dari kedokteran, orangnya ini masih hidup, cuman karena nggak ada jalan keluar lagi, ya itu sebenarnya udah bukan hukum secara hukum nasional ya Bu ya, kalau menurutku ya itu udah secara kesepakatan gitu loh, kesepakatan dan kayak ya secara kesepakatan dan itu bukan nggak dilindungi oleh hukum, tetapi maksudnya itu dilindungi oleh hukum, tetapi apa sih nama itu Ibu? Karena udah jadi kesepakatan tadi Bu, gitu maksud saya. Nah itu menurut aku sih tengah-tengah ya. Mungkin tadi dari jawaban Siowen yang bilangnya tidak itu mungkin dari segi medis ya. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain yang orang membunuh dengan niat jahat langsungnya dia kena sanksi hukum dong. Nggak boleh, apalagi secara Alkitab. Itu sih kita membahas secara hukum dulu. Jadi ada membunuh dari kesepakatan sekarang ya. Jadi nyawa seseorang ya tergantung dari kesepakatan. Aduh, gimana tuh Bapak Ibu? Jadi tergantung kesepakatan berapa orang. Gimana Bapak Ibu? Gimana ini Owen? Tapi enggak sih Bu, kayak mungkin keluarganya nih ya Bu ya, udah berusaha nih untuk menyembuhin orang ini ya. Kalau udah nggak bisa lagi kayak udah nggak bisa lagi ya pasrah gitu. Ketika adanya pasrah gitu loh Bu. Ya udahlah kalau nggak apa-apa, kalau udah dilakukan secara usaha medis, obat-obatan semuanya dilakukan operasi, tapi nggak sembuh-sembuh juga kan. Nah maksudnya ini mungkin udah ada usaha tetapi tidak ada kesembuhan ya. Maksudnya udah totalitas banget ya. Pasrahlah biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu ya. Atau itu pasrah kehendak Tuhan yang dilandasi oleh kesepakatan. Di mana kehendak Tuhan? Kita bilang kehendak Tuhan, tapi ada kesepakatan kita di situ, kesepakatan manusia. Ibu, ya mungkin nggak sih Bu, kalau nambahin sedikit ya Bu ya. Mungkin seperti apa Aldi bilang bahwa ya mungkin secara kemampuan kita memang terbatas Bu ya, terbatas karena ya menolong pasien kita yang udah benar-benar bisa dibilang bukan hopeless, sama kayak ya kita emang kita emang udah melakukan yang terbaik, tapi kalau kita kembali lagi pada rencana Tuhan, kalau emang Tuhan kasih umur panjang ya Tuhan bilang kesembuhan, kalau enggak ya Tuhan taman yang terbaik sih gitu sih Bu. Udah dicabut selangnya Owen. Udah dicabut. Selangnya udah dicabut loh. Coba gimana? Coba pikirkan lagi deh. Pikirkan. Ibu, boleh juga ini ya, suatu pembahasan kita ya. Kita harus tanyakan dulu ke dokter nih ya Bu ya. Ini termasuk hukum nggak sih dokter gitu ya? Salah satu triknya yang kita mau tahu tadi Pak Budi bilang apa? Yang nyabut siapa Pak Budi? Keluarga Ibu. Keluarga loh yang ya. Nah, ya, sekarang saya kok diganggu terus sama lalat, sorry. Ada lalat yang masuk ke ruangan. Maaf. Jadi yang cabut keluarga. Jadi tahulah ya Bapak Ibu, di balik itu apa? Saya nggak mau ngomong. Saya harusnya kita tahu semua. Kenapa yang disuruh keluarga, nggak dokternya? Ya, dia takut kalau ada tuntutan Bu nanti. Itu. Ya. Pinter ya, cerdik atau pinter? Atau bulus atau apa? Masing-masing kita. Ya. Tapi sebetulnya juga sedikit memberikan ini sih Bu, jalan keluar. Artinya kalau memang terus cuman dia ngasih tahu aja bahwa kalau gini terus kan juga biayanya kan juga terus Bu nanti di situ di UGD ya. Nah, jadi dia ngasih tahu dokter bahwa itu pasti udah nggak bisa karena memang udah pecah, udah nggak bisa lagi. Dan keluarga mungkin mempertimbangkan itu Bu, biaya juga Bu, karena udah lama.
gitu. Nambah lagi nih berarti ya. Tadi kan Ya, ada faktor-faktornya itu pengambilan keputusan. Pertama, ya, logis. Kedua, kesepakatan. Ketiga, ekonomi gitu. ya. Jadi ini kompleks Bu, kompleks kalau udah gitu ya. Ya, Ibu, aku ada sanggahan sedikit ya Bu ya. Kalau misalnya keluarga yang ngambil keputusan, nah kalau kita lihat secara imannya nih, kan kalau berarti keluarga ini sama sekali nggak ada harapan lagi dong kalau Tuhan mau bekerja gitu. Soalnya Bu, aku sering banget nemuin ya Bu ya. Kayak aku kan kerja di bagian ini ya, bagian baju-baju ya gitu kan, kayak ulos songket gitu kan. Nah nanti ada tuh orang-orang yang datang untuk cari baju-baju untuk meninggal gitu, persiapan gitu, mau beli ini. Nah terus pada saat ditanya udah meninggal orangnya, katanya belum, ini hanya persiapan saja. Jadi kayak aku mendengar itu, waduh, kayak mereka mengharapkan orang ini segera meninggal, tapi kayak kenapa sih nggak beriman aja gitu loh Bu? Kenapa nggak beriman? Makanya muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan mukjizat? Kalian kan bisa melakukan Jadi apa aja, bolak-balik kan? ini Bisa Bu. melakukan mukjizat. Ya, hidup manusia kan di tangan Tuhan. Oke, waktu kita ini tinggal berapa menit ya? Tinggal 7 menit. Coba diskusikan lagi ya. Coba pikirkan lagi. Nanti kita bersambung ya diskusi kita ini. Bagaimana? Ini menyangkut hidup seseorang. Pertanyaannya adalah apakah logis itu menjadi satu syarat hidupnya seseorang? Terus keadaan ekonomi. Terus apalagi tadi kesepakatan kata Bina gitu kan. Nah, bagaimana dengan mukjizat? Nah, kalau keadaan seperti ini muncul banyak pertanyaan. Kedaulatan Tuhan atas hidup manusia bagaimana? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul berkaitan dengan permasalahan etika. Oke. Udah harus close ya Pak Sam ya? Udah Bu. Kita lanjut? Enggak, maksudnya bukan lanjut hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi diskusi diskusi kita ya, termasuk juga nanti yang pembahasan dari Bina, nanti satu saat kita ini aja. Dulu Bu, ini harus PPT nanti Bu ya? Apa tuh Pak? Nanti harus pakai PPT. Biar lebih enak lihatnya Pak, dan mempermudah Bapak juga ya Pak ya. Oke. Tinggal Bapak pindahkan yang poin-poinnya aja, poin inti dari makalah Bapak. Oke Bu. Oke, sip. Baik, saya rasa sekian dulu ya. Kita coba pikirkan apa yang kita bahas. Nanti ada waktu bisa kita diskusikan kembali. Silakan yang doa penutup. Ya, mari Bapak Ibu dan teman-teman kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Tuhan sudah boleh memimpin Tuhan kelas kami etika Kristen Tuhan dengan sangat-sangat baik Bapak. Bapak terima kasih buat Ibu Meriana yang sudah boleh Tuhan kirimkan bagi setiap kami. Kami berkata Ibu Meriana Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan Tuhan, pekerjaan yang berlimpah-limpah kesehatan juga menyertai hidup Ibu Meriana dan keluarga besar Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak bagi setiap kami. Sampai kami semangat yang baru ke satu hati bersama-sama untuk kami boleh menyelesaikan kuliah pada malam ini dengan sangat baik dan lancar Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan ikut chapel Tuhan, biar ibadah kami boleh jadi berkat Tuhan dan bagi kemuliaan nama sudah Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mary, semua teman-teman, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Terima semua. kasih Bu Bu Mary. teman-teman semua. Tuhan berkati. Sarangnya